Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Ade Febiansyah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana pesawat berkembang dari penemuan awal hingga teknologi jet modern. Wright Brothers. Nah, siapa sih sini yang nggak tahu tentang Wright Brothers? Pasti pada tahu ya. Jadi Wilbur Wright dan Orville Wright adalah dua bersaudara asal Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Mereka awalnya bekerja sebagai penemu dan pengusaha bengkel sepeda. Minat mereka terhadap penerbangan tumbuh setelah membaca eksperimen glider oleh Otto Lilienthal, seorang pionir penerbangan asal Jerman. Pada akhir 1800-an, banyak ilmuwan percaya manusia bisa terbang, tetapi menghadapi tiga masalah utama, yaitu ada daya angkat, bagaimana saya menghasilkan daya angkat yang cukup, kemudian ada kontrol, bagaimana menjaga pesawat stabil dan bisa bermanuver, kemudian ada power atau tenaga yang bagaimana membuat mesin ringan tapi kuat. Mereka bersaudara fokus terutama pada kontrol yang saat itu belum ada solusinya. Jadi pada tahun 1899, Wilbur menemukan mekanisme wing warping, yaitu mekanisme memintir sayap untuk mengontrol roll. Jadi roll itu seperti ini ya. Yang jadi cikal bakal sistem kontrol tiga sumbu modern, yaitu ada roll seperti ini tadi, kemudian ada pitch, dia naik turun, kemudian ada yaw, dia kanan kiri. Yang nantinya sistem ini masih digunakan hingga saat ini. Nah, akhirnya pada 17 Desember 1903, mereka berhasil melakukan penerbangan pertama yang bertenaga, terkendali, dan berkelanjutan menggunakan pesawat Wright Flyer ciptaan mereka sendiri. Masuk ke pertengahan abad ke-20, mesin piston dan baling-baling mulai mencapai batasnya. Inilah yang mendorong pertemuan mesin jet. Salah satu tokoh yang mengembangkannya adalah Frank Whittle, seperti yang ada di foto ini, yang berasal dari Inggris, yang ia kembangkan dari tahun 1928 hingga 1930. Jadi cara kerja mesin jet, terutama turbojet, adalah udara akan masuk, kemudian akan dikompresi, dicampurkan bahan bakar, lalu dibakar, lalu akan jangan dibuang. Jadi seperti itu. Nah, jet age atau era jet. Sejak tahun 1960-an, maskapai di seluruh dunia mulai mengganti armada piston dan turboprop dengan pesawat jet, yang dimana jet ini menawarkan perjalanan yang lebih cepat, lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih jauh jaraknya. Pesawat seperti Boeing 707, 208, hingga 747 yang ada di foto ini menjadi ikon yang membawa kita masuk ke era New Global Mobility. Nah, tentunya kita nggak bisa dong eh, melupakan dua raksasa ini, itu ada Boeing dan ada Airbus. Jadi, pada tahun 70-an, Boeing menguasai pasar global sebagai manufaktur pesawat. Kita bisa lihat pesawat Boeing di mana aja ya, kita di bandara pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Barulah akhirnya pada tahun 1980-an, Airbus mulai meluncurkan model A320 yang menggunakan teknologi baru, yaitu teknologi fly-by-wire. Nah, jadi sebelumnya Boeing ini kan dia masih tradisional ya. Mereka menggunakan sistem mekanisme hidrolik, menggunakan cairan seperti yang bisa ditemukan pada mobil-mobil ya. Sedangkan Airbus dia menggunakan fly-by-wire yang mana dia itu menggunakan kabel, tidak lagi menggunakan sistem hidrolik. Nantinya jadi persaingan ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun hingga saat ini pun masih berlanjut. Namun sekarang Airbus yang memimpin. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.